Nah, nanti itu akan ada hubungannya di dalam persyaratan surat undangan BST. Nanti akan di state di situ biasanya ya, itu calon penghuni itu wajib membawa uang sebesar sekian. Halo Mahatizen, selamat datang di YouTube channel Samesta Mahata Margonda. Mungkin Mahatizen yang rajin banget nih nonton tayangan YouTube channel Samesta Mahata Margonda bertanya-tanya, kapan ya Mama Pot ada lagi? Sebelum-sebelumnya karena udah lama nih ya Habibie gak hadir untuk Mama Pot, ibu dari segala podcast. Dan spesial di hari ini kita hadirkan ada Mas Ade. Halo. Ya, jadi nih Mas Ade datang dari bisnis unit properti manajemen. Spesial nih ke Mahata Margonda. Mas Ade boleh dikasih tahu nggak kesan pertama begitu datang ke marketing galeri Mahata Margonda? Kesan pertama saat datang, mungkin ini kebetulan pertama kali saya datang ke sini. Kesan pertamanya suasananya enak, asri, adem, terus kantornya juga nyaman, orang-orangnya di sini juga ramah dan friendly lah, istilahnya lah di sini lah, menyambut baik tamu-tamu. Apalagi ruangan marketingnya itu nyaman banget. Tuh kan, emang gini kalau udah dikasih makan siang. Nah, Okay. di sini Habibie menghadirkan Mas Ade ini panggil Mas atau Ade aja? Ade aja nggak apa-apa ya. Sebenarnya Ade ini tentunya udah pengalaman kan ya, karena dia ada di bisnis unit property management. Jadi kita mau kasih tahu juga nih, sharing persiapan kalau misalnya nanti Mahatizen mau masuk ke unit apartemen yang udah jadi atau yang baru. Apalagi Mahata Margonda sendiri juga sedang berprogres, lagi kejar target juga nih Mas, supaya nanti bisa segera diserah terimakan kepada para konsumen kita. Jadi sebenarnya penonton kita juga yang mau punya apartemen baru, meskipun belum di Mahata Margonda, nggak apa-apa, bisa lihat tayangan kita yang ini. Oke, Mas Ade yang tentunya sudah sibuk banget di BUPM ya. Alhamdulillah. Sibuk banget, pasti sudah pengalaman gitu. Boleh sharing nggak nih Mas Ade, kalau misalnya nih nanti pada saat proses serah terima ya, proses serah terima itu apa yang dilakukan oleh pihak developer kita, Perumnas dan juga BUPM? Yang pertama pastinya adalah dari tim developer akan menyiapkan surat undangan berita acara serah terima kepada calon penghuni. Nah, nanti di situ tertulis ada keterangan dan sebagainya, persyaratan-persyaratan yang akan dibawa, misalkan ya fotokopi KTP, fotokopi KK, terus kalau ada dia pembelian secara lunas, dia menggunakan bukti kwitansinya, dan itu juga nanti akan disebutkan hal-hal lain yang akan dibawa untuk disiapkan saat akan melakukan BST, seperti itu Mas Habibie. Jadi undangan dulu ya. Undangan dulu pastinya. Dan di situ nanti ada poin-poin biasanya yang apa-apa yang harus dipersiapkan. Benar sekali. Calon penghuni. Terus setelah itu undangan disebarkan nih, tanggal ditentukan ya. Setelah itu apa lagi? Setelah undangan disebar, otomatis kan calon penghuni akan datang ke kantor kita, ke kantor building management. Nanti sebelum melakukan tour ke dalam unit untuk melakukan checklist, nanti akan ada pendampingan nih dari tim developer, antara lain dari tim teknik dan juga tim pemasaran, beserta tim dari PM, yaitu dari Tenant Relation. Itu sendiri nanti akan mendampingi untuk tour ke dalam unit untuk melakukan checklist, seperti itu Mas Habibie. Itu berarti yang harus kita siapkan juga tentunya ya. Pastinya itu harus disiapkan. Nanti kalau udah terima undangan nih, Mahatizen nih yang udah punya unit juga di Samesta Mahata Margonda harus disiapkan itu yang terlapir di undangan tersebut ya. Ya, biar nantinya pas di sana tidak kebingungan nih syarat-syaratnya apa aja ya, mungkin ada yang kurang atau ada yang kurang lengkap atau sebagainya. Oke. Nah, kalau misalnya pada saat udah datang nih ya konsumen ya atau calon penghuni udah ada di unitnya, nanti akan dikasih tahu juga nggak perihal misalnya kayak aturan-aturan yang berlaku nantinya kalau misalnya kita sebagai penghuni, atau mungkin kita dikasih panduan seperti itu? Pastinya akan dikasih. Nah, nanti kan prosesnya nyambung dari yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Setelah kita melakukan tour untuk checklist unit, nanti akan didirect langsung ke ruangan kita, ke ruangan building management, dan akan diterima oleh Tenant Relation kita. Nah, di situ nanti teman-teman Tenant Relation akan menjelaskan bagaimana nih cara ataupun hidup untuk tinggal di
mungkin kalau misalkan yang belum memiliki unit vertikal pasti akan memerlukan adaptasi ya. Benar. Apalagi masih first time ya. Yes, pasti itu. Pasti teman-teman kita akan memberitahukan atau menginformasikan ke penghuni tersebut yang melakukan PST. Antara lain ya di situ akan kita bagikan buku host rule namanya atau buku tata tertib kepenghunian. Di situ nanti sudah tertulis semuanya aturan-aturan, baik mulai dari renovasi, dari cara pembayarannya, terus peraturan-peraturannya, harga service charging fund-nya, cara pembayarannya seperti apa, itu pasti nanti di situ akan tertulis semuanya. Dan pastinya juga buku itu tidak hanya mengatur untuk penghuni pemilik unit hunian ya, namun juga pemilik kios juga. Nah, kios itu juga penting juga karena di situ nanti juga kalau misalkan mereka melakukan fitting out itu agak lebih kompleks karena kios sendiri itu kan juga dia unitnya kan unit yang disediakan untuk untuk pelayanan penghuni ya, tenan-tenan yang lain ya, untuk komersil ya. Iya, dan perlunya pastinya pemiliknya itu perlu untuk mendesain ulang dari bangunan aslinya. Nah, di situ nanti pasti akan diupdate-nya di situ nanti untuk persyaratan-persyaratannya. Itu untuk pemilik kios nantinya. Pastinya. Itu mahasiswa ya untuk gambaran umumnya untuk sementara ini ya. Itu berarti nanti udah dapat buku, dapat tabel juga, dan mungkin misalnya kalau pengen tanya-tanya langsung di tempat bisa langsung ini. Langsung. Jadi kalau penghuni atau calon penghuni yang akan melakukan serah terima harus menanyakan sedetail apapun ke tenant relation kita. Pastinya nanti tenant relation kita akan menjelaskan sesuai dengan apa yang ada di dalam buku aturan atau buku host rule itu, agar nantinya ke depannya saat melakukan penghunian itu bisa berjalan secara aman, secara nyaman, dan juga pastinya juga untuk menghindari konflik-konflik yang terjadi nantinya. Udah clear di depan gitu ya. Benar sekali. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan itu lebih baik diutarakan di awal. Seperti itu Mas Adi. Nah ini juga menarik sebenarnya Mas Adi. Kalau misalnya nih unit baru sekitar di bawah yang namanya barang-barang. Kalau Habibie bahasanya mungkin loading ya. Biasanya kalau udah punya unit, ini besok mau nempatin nih, harus siapin mulai dari kasur, kemudian kursi, furniture, televisi, apapun itulah gitu. Ini Mas Adi yang Habibie pengen tanya, dan biar Matisan juga tahu itu ada aturan-aturannya nggak sih yang harus dipatuhi? Pastinya ada. Loading barang apa aja tuh? Pastinya ada Mas Habibie. Antara lain kalau misalkan istilahnya itu ini ya, pindahan ya. Pindahan itu pastinya nanti penghuni harus mengisi formulir pindahan. Dan itu harus H-3 minimal ya, H-3 untuk untuk melakukan perizinan untuk menaikkan barang-barangnya dia atau masukkan barang-barang mereka ke unit. Maksimal H-3. Maksimal H-3, paling lambat H-3 lah. Tujuannya kenapa? Tujuannya nanti kalau yang udah kalau misalkan gedung baru dibuka atau baru dibuka, otomatis kan banyak tuh yang pengen pindahan. Iya. Nah, kalau Jawa Timur bilangnya geruduk ya, benar, gerudukan istilahnya kayak gitu lah. Untuk unit baru. Nah, untuk menghindari itu makanya kita mewajibkan penghuni itu untuk mengisi formulir pindah barang atau angkut barang istilahnya ya. Di situ nanti ada aturannya, antara lain jam berapa dia pindahan, waktunya kapan, barangnya apa saja, itu harus tertulis di form yang kita sediakan nantinya. Nah, selain itu juga nanti formulir itu akan direkap oleh generasi kita dan akan diatur sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah masuk. Sesuai antrian ya? Ya, sesuai antrian, karena kan lift barang itu kan terbatas biasanya. Lift barang terbatas biar nggak terjadi serobotan nggak gitu. Nah, nanti formulir itu akan kita berikan ke penghuni itu dan kopiannya akan dibawa ke kita satu sebagai tanda bila building management itu sudah memberikan izin. Pas cardnya istilahnya lah ya. Mas Habibie. Nah itu ya Matizen ya, wajar lah ya, karena memang apalagi kalau misalnya first time punya apartemen ya, Habibie aja rasanya belum punya aja tapi udah ikut excited gitu loh. Kalau misalnya bangunan udah jadi, kita pengen cepet-cepet loading dan mendekorasi sesuai dengan selera kita, itu pasti Habibie memahami lah.
rasa excited yang dimiliki oleh netizen sekarang lagi nonton. Tapi Mas Habibie pengen ini nggak? Pengen punya unit vertikal nggak? Pengen apa lagi Nabi? Tuh masih jomblo tuh. Bahwa netizen yang masih jomblo bisa hubungi langsung sama Mas Habibie. Jadi gitu Mas. Jadi gimana ya? Ini juga ada pencerahan ya buat kita semua. Jadi harus mengisi dulu form sedetail-detailnya barang apa saja yang dimaksudkan. Pastinya itu. Terus juga di episode sebelumnya nih Habibie sempat sama Mas Tatak kalau nggak salah itu ya Mas Tatak. Itu Mas Tatak kasih tahu kalau nanti misalnya saat tinggal di apartemen itu akan ada yang namanya biaya service charge dan sinking fund. Nah itu netizen pasti juga bertanya kapan ini harus dibayar? Apakah di awal atau mungkin di masa-masa kita menghuni bolehlah dibayarnya saat mulai menghuni atau mungkin di tiap akhir bulan? Itu sistemnya seperti apa? Kalau untuk sistem tuh pastinya masing-masing building management itu memiliki aturan tersendiri ya, kebijakan tersendiri. Tapi kebetulan kalau untuk di Perumnas pembayaran service charge sinking fund itu harus dibayarkan di awal saat DAST. Nah nanti itu akan ada hubungannya di dalam persyaratan surat undangan DAST. Nanti akan di state di situ biasanya ya itu calon penghuni itu wajib membawa uang sebesar sekian. Nah itu tujuannya untuk melakukan pembayaran service charge sinking fund. Kalau biasanya untuk sistem pembayarannya itu bisa dilakukan per bulan atau per 3 bulan. Dan kebetulan saat ini saya bertugas di Sentralin Cengkareng, Jakarta Barat. Itu kita mewajibkan untuk per 3 bulan pembayaran di muka untuk service charge dan sinking fund ya Mas Habibie. Iya. Tapi kalau untuk listrik dan air itu pemakaian dulu baru dibayar. Tagihan billingnya, invoice-nya itu setiap bulan. Jadi catatannya adalah setiap building manajemen itu ada aturannya masing-masing. Pasti punya aturan masing-masing. Tapi ya untuk aturannya itu nggak beda jauh, pasti hampir sama untuk semua untuk aturan-aturannya. Iya. Berikutnya nih mau tanya sama Mas Ade, kalau misalnya service charge itu kan dibayarkan tentunya kata-katanya ini udah service ya, pelayanan. Cuman mungkin beberapa orang itu ngerasanya wah service charge aku bayar, tapi ini nggak aku tempatin nih, misalnya gitu dibiarin kosong. Itu bayar nggak sih service charge-nya Mas Ade? Udah dari awal tuh ya, kita dari awal sudah menjelaskan teman-teman renovation menjelaskan bahwa keadaan unit diisi ataupun tidak diisi, maksudnya diisi itu dihuni ataupun tidak, kewajiban pembayaran service charge dan sinking fund itu tetap berjalan, tetap melekat. Baik itu dia mau tidak dihuni selama berapa tahun, itu pasti tetap akan kita tagihkan. Seperti itu Mas Habibie. Jadi ini pertanyaan penting sebenarnya sih, itu sering pencerahan juga nih buat netizen dan siapapun mungkin yang mau punya apartemen baru. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan oleh customer kita, tenant-tenant kita sih, terutama bagi pemilik unit apartemen atau unit hunian vertikal untuk yang pertama kalinya mungkin. Nah itu mereka pasti akan sedikit protes terhadap itu. Tapi setelah kita berikan penjelasan untuk apa sih service charge dan sinking fund itu dan fungsinya untuk apa seperti itu kan. Jadi mereka agak sedikit paham dan juga menyadari hal itu. Selain itu juga mereka juga bisa membandingkan dengan apartemen-apartemen lain mungkin ya, terkait dengan aturan-aturan yang kita tetapkan seperti itu Mas Habibie. Kita juga harus menyadari ya, karena apa, unit kita itu bagian dari bangunan, iya nggak sih? Iya. Kecuali mungkin kalau kayak rumah tapak, ya udah satu unit punya kita aja karena kita sendiri ini. Jangan salah juga, rumah tapak juga ada iuran pengelolaan juga. Oh, ada iuran pengelolaan juga ya. Iya, itu juga nantinya akan dikelola sama building management, BUPM. Di estate management ya. Tentunya untuk kenyamanan bersama semua ya. Pastinya. Lingkungan yang diidam-idamkan oleh para calon penghuni, terutama untuk penghuni hunian. Iya. Untuk tambahan lagi nih Mas Habibie, banyak juga yang bertanya service charge itu gunanya untuk apa sih? Iya, apa itu? Nah, service charge itu gunanya untuk apa sih? Kita udah punya unit, kenapa kita harus bayar? Iya, itu kan pemikiran orang yang baru memiliki unit apartemen atau unit vertikal itu pasti menjadi pertanyaan tersendiri sebenarnya ya bagi mereka ya. Jadi mungkin momen ini
bisa kita sedikit memberikan pencerahan ke teman-teman juga ataupun mahasiswa yang memiliki unit yang mau mengambil unit apartemen. Jadi service charge sinking fund itu gunanya adalah untuk pembayaran ataupun iuran-iuran yang digunakan secara bersama atau misalkan ya untuk pembayaran housekeeping, pembayaran security, pengamanan. Selain itu juga untuk pembayaran pembelian obat chemical dan lain sebagainya, seperti hal-hal yang service charge itu digunakan untuk hal-hal yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Tuh, keywordnya berarti kepentingan bersama. Ya, misalnya kayak naik lift itu kan perlu listrik. Nah, listrik itu ditanggung dalam service charge. Seperti itu Mas Adi. Ya, tercerahkan ya Matizen ya. Wah, ini obrolannya udah seru nih. Apalagi udah ngomongin yang namanya kepentingan bersama. Biasanya kita juga bakal kepo yang namanya bagaimana sih kehidupan habit kalau tinggal di apartemen. Itu biasanya ini udah mulai kepo nih pasti Matizen. Itu seru banget ya. Seru banget itu ya. Tapi mungkin kita akan lanjut aja di episode berikutnya ya. Boleh. Biar pada pemasaran nih Matizen nih, penasaran biar Mas Adi kapan datang lagi ke Mahata Margonda hadir di Mama Pot, ibu dari segala podcast. Bisa tolongkan lagi aja kali ya. Iya, di episode berikutnya ya. Nanti diundang lagi pastinya. Diundang lagi ya Mas Ade ya. Iya. Dan kapok-kapok ya Mas Ade yang main kesini ya. Insya Allah enggak. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat untuk mahasiswa semua, terutama yang udah siap-siap mau ambil unit atau bahkan berpindah unit ya di apartemen masing-masing. Dan kalau misalnya masih mikir-mikir unit yang mana, Mahata Margonda masih tersedia dengan akses langsung ke Universitas Indonesia dan juga terintegrasi dengan stasiun Pondok Cina. Matizen bisa langsung WhatsApp di 0811 021577 atau bisa ke marketing galeri langsung di Jalan Margonda Raya nomor 367 Kota Depok. Habibie pamit. Mas Adi juga pamit ya. Halo. Kita pamit. Akan jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah.